Itu begitu pertama dia manggil gitu, gue nengok ke belakang kan, nggak ada orang. Tapi suaranya jelas banget. Jelas banget, bener-bener di belakang sini. Kayak tadi suara orang ketawa. Terus manggil, habis manggil gue nengok kan, nggak ada orang. Yang kedua dia manggil lagi, Yeri. Pas gitu kedua itu gue langsung lari kayak The Flash, tau gak lu? Kabur. Bener-bener larinya lu apa? Mungkin kalau gue pernah ikut lomba lari ya, lomba lari di kampus, lari estafet. Mungkin larinya gue waktu kecil itu sama kayak lomba lari. Halo, selamat datang lagi di Jagat Sukmo. Masih dalam segmen cerita warga. Kali ini warga ini udah pernah mampir di studio Jagat Sukmo dan dia berjanji mau menceritakan lagi pengalaman horornya yang dia alami di rumah masa kecilnya. Yang kalau nggak salah ini masih jadi rumah dia juga sih sekarang. Nah, penasaran? Langsung aja, kalau kalian penasaran jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, ini wajah yang udah familiar nih guys, karena dia udah pernah menceritakan kisahnya di kantornya yang angker sih, gue bilang angker aja ya, karena ada beberapa kejadian. Kalau kalian belum nonton nih videonya nih, linknya ada di atas nih, klik aja penasaran cerita dari Bang Yeri nih ya. Ya. Kenalin diri lagi deh buat warga Jagat Sukmo yang baru mampir nih. Halo, nama gue Yeri. Ya. Pekerjaan Sales Marketing. Oke. Rumah lo di mana nih yang lo mau ceritain nih? Rumah masih yang sama nih, masih dari tahun 90-an. Di daerah? Boleh dikasih tahu? Boleh. Okay. Di daerah Pondok Labu. Nah, dengar lo kan kemarin udah bilang ada cerita yang menarik nih di rumah lo. Oke, kita langsung dengerin aja nih ya. Gimana ya? Jadi spill dikit nih ya. Spill apa nih? Kondisi rumah lah. Oh, boleh banget. Lu ada, kalau ada videonya nih boleh nggak ditampilin? Boleh. Nah, foto sama video ya. Oke. Sebenarnya sih kalau kelihatannya sih bukan rumah angker yang kayak rumah biasa aja lah ya. Iya, rumah pada umumnya lah, sebelahnya masih ada pemukiman. Cuman ini memang kawasannya nih, daerahnya itu dulu sawah, daerah persawahan, makanya orang-orang bilangnya kampung sawah. Daerah sana ya. Bekas sawah lah ya dulu ya. Tuh, jadi tanahnya tanah garapan gitu. Oke. Nah, terus kemudian jadi tahun 90-an itu bokap gua pindah ke Jakarta, terus nikah, akhirnya sampai gua lahir tuh gua udah tinggal di daerah situ. Jadi daerah Kampung Sawah ini dulu masih masih belum banyak rumah lah, sekarang udah banyak kontrakan, banyak bangunan-bangunan baru lah. Tapi kalau salah satu warga pertama dong di salah satu warga awal. Jadi bener-bener bangun rumahnya ya dari nol lah, dari tanah kosong bangun rumah pelan-pelan. Berarti dari sawah lu jadiin lu ratain dong? Iya, jadi kalau sawahnya mungkin dulu orang punya, yang orang-orang dulu punya sawah itu ya. Jadi tanahnya mungkin nggak langsung kita jadi ini ya, nggak langsung jadi rumah sih. Mungkin ada proses berapa tahun lah, berapa tahun buat jadi bener-bener jadi rumah. Tapi sekarang sih waktu itu ya pada tahun 90-an itu, jadi bener-bener bersinggungan langsung, ada kebunnya, ada kalinya, ada lapangan bola. Dan sekarang ada waduknya malah tuh dibikin sama pemerintah ya, khusus buat mencegah banjir ya. Iya, buat mencegah banjir, karena kan daerah-daerah pinggir kali kan. Nah, jadi gitu. Itu tahun-tahun segitu memang lebih banyak kebun dan rawanya daripada perumahan, karena
masih sedikit ininya. Pemukim warganya. Terus itu tahun 90 berapa tuh kalau lebih tepatnya? 94 95 deh kayaknya bokap gue pindah situ. Nah, udah tuh tinggal di situ, dan waktu kecil itu masih biasa lah pada umumnya lah anak-anak main di kebun gitu. Mungkin kalau rumahnya di komplek ya mainnya di komplek. Cuman karena rumahnya banyakan kebun, banyakan rawa-rawa, ya kita anak-anak sama teman-teman gua di rumah juga main di kebun, main di rawa. Nah, terus ini kejadiannya langsung cerita nih ya. Langsung. Ada beberapa sih, tapi ini kejadiannya waktu itu gua masih TK lah. Masih TK tuh. Jadi rumah gua masih masih belum utuh, jadi cuman rumah bagian depannya yang dibata, di tembok, tapi bagian belakangnya ini dapur sama kamar mandinya itu masih kayu lah, masih seng. Terus kemudian ini kejadiannya waktu itu kejadiannya tuh pagi-pagi itu biasa kalau mau berangkat sekolah kan. Waktu itu gue TK, adik-adik gue masih belum sekolah ya, gue beda 3 tahun 4 tahun sama adik gue. Nah, waktu itu gue mau berangkat sekolah TK itu dibangunin lah pagi waktu itu. TK pagi-pagi jam berapa? Ya kan kalau sekolah kan TK kan jam 7 kan. Jadi biasanya bangun pagi itu biasalah anak sekolah kan bangun pagi jam 5, jam setengah 6 kan. Dibangunin pagi karena itu waktu itu kamarnya cuma satu. Jadi bokap gua, nyokap gua, adik gua 2 sama gua tuh di dalam satu ruangan. Dalam satu kamar itulah digabung lah dalam satu kamar tidur. Terus jadi ada namanya rumah belum seutuhnya jadi ya. Jadi antara kamar sama ruang depan, ruang tamu itu ada ada bolongan gitu. Ada kayak jendela tapi gede setengah. Inilah ya. Jendelanya menuju ke jadi kita bisa ngelihat dari kamar, bisa ngelihat ke ruang tamu. Jadi Dari ruang tamu bisa lihat ke kamar juga. Bisa. Jadi kita ngelongok gini aja bisa. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita lagi di kamar ada tamu, kita ngelongok gini aja. Jadi ini kan ruang tamu. Sini kamar sejajar. Sejajar. Tapi jendelanya di pojok sana, di ke tembok. Jendelanya ke pojok. Kan ruang tamunya di sini. Ini kan ruang tamu. Sini kamar. Ya. Nah, ini kan mau masuk ke kamarnya kan nih pintunya nih, pintu kamar. Pintunya kan dari samping. Nah, di sebelah sininya nih. Ya pokoknya lawan arahnya langsung ke ruang tamu. Jadi kalau ada bolong gede lah, bolong. Jadi kalau ada tamu, kalau ada orang di depan kita tinggal ngomong gini aja. Itu tujuannya dibolongin kenapa? Ya biar nggak tahu ya bapak gua waktu itu, pokoknya biar bisa tahu aja kita lagi di kamar bisa lihat. Nah, waktu itu pagi-pagi itu jam 5 pagi biasa tuh bangun kan masih bercanda-bercanda lah biar sadar gitu, biar bangun. Gua sama adik gua kelitik-kelitikan segala macam. Nah, posisinya kan gua masih tiduran tuh gini. Nah, bolongannya tuh di atas ini nih. Di atas kepala lu. Di atas kepala. Bolongan di atas kepala. Itu waktu itu lagi bercanda. Terus tiba-tiba gua ngeliat apa tau nggak? Ada kepala hitam tapi gondrong, rambutnya panjang, tapi mukanya hitam semua. Kayak kepalanya doang tapi kayak ngelongok ke dalam. Kepala doang, nggak ada badannya? Nggak kelihatan badannya, jadi kepala doang ngelongok gini. Itu hitam semua, rambutnya hitam panjang. Nah, udah tuh gue gitu kan. Nah, jadi kan dia nongol gitu kan, kepala gue gini kan. Gue ngeliat. Jadi dia kayak langsung di atas kepala. Jadi kayak gini. Terus teriak nggak? Terus kaget kan. Nah, waktu itu nyokap gue langsung bilang, awas tuh ada siapa tuh? Serius? Nyokap gue bilang gitu. Nyokap lu lihat juga dong? Nyokap gue bilang gitu, cuman dia agak kesana kan. Jadi itu bener-bener gue yang langsung ke lu langsung lubangnya. Berarti intinya kayak di kepala, kayak di atas kepala lu gitu kan? Terus gue kayak kaget gitu. Nah, waktu itu kan kecil kan penasaran ya kan. Siapa tuh? Karena waktu itu juga ada om gue juga tinggal di situ kan. Gue pikir om gue kali ya, positif banget nih. Positif banget, om gua kali. Cuman om gua kan rambutnya nggak gondrong gitu, nggak panjang gitu. Terus gua langsung lari tuh ke depan. Lari keluar. Pengen mastiin ya? Pengen mastiin ke depan, muterin kamarnya, keluar dari pintu kamar, langsung gua lihat ke ruang tamu tuh nggak ada siapa-siapa.
Terus lu? Itu gue kayak ya udahlah, namanya masih kecil kan ya. Iya. Dan memang gue waktu kecil itu belum pernah apa namanya? Iya, belum pernah bersinggungan sama yang kayak gitu dari kecil, dari ini, karena itu mungkin gue 1 tahun tinggal di situ baru gue TK, jadi tinggal di situ baru 1 tahunan, terus tiba-tiba lihat yang kayak gitu. Waktu itu gue pikir, wah ini apa nih sosoknya, kayak genderuwo apa kan, gue nggak tahu, nggak punya gambaran dulu waktu kecil kan. Genderuwo karena masih kecil juga, jadi kayak belum tahu ya ada jenis-jenis makhluk gaib itu apa aja gitu. Iya, dan emang sih waktu itu waktu kecil juga, kalau bokap gue juga sebelum tidur juga ceritanya horor biar gue takut. Lah, jadi ceritain dulu, mungkin bokap gue kan orang sana ya, orang Papua ya. Papua. Jadi dia cerita waktu apa namanya mau tidur tuh bukan ceritain dongeng ceritain apa, dia ceritain apa namanya horor-horornya sana. Emang lu gak mimpi buruk tuh? Gak tahu, dia cerita, gue juga setengah lupa sih. Tapi lu emang suka kali ya? Setengah lupa waktu itu dia cerita. Cuman ada waktu itu apa namanya? Ini satu aja yang gue inget banget ya. Dia ini cerita bokap lu ya? Ini cerita bokap gue. Waktu itu dia bilang gini, apa? Suaranya pocong di sana. Ada dia. Kayak gimana suaranya? Suaranya tuh kayak kalau gini. Suaranya kayak gini. Aduh, gimana ya ininya ya? Suaranya tuh kayak konyek gitu-gitu. Di sono ya dia cerita gitu. Konyek. Oh, kayak binatang ya? Kayak gitu, kayak binatang. Kayak suara hewan gitu ya? Iya. Itu gue masih ingat sih itu. Dia cerita itu dia cerita mungkin kalau gue udah lupa ya, karena ceritain kan nggak setiap malam kan. Iya. Ceritanya. Jadi dia cerita gitu. Itu apa namanya? Ya kadang-kadang ada yang dia cerita Abu Nawas gitu-gitu ada juga. Abu Nawas kan ceritanya karang-karangannya dia lah. Yang namanya bapak-bapak ya. Yang penting biar anaknya tidur ya. Kayak gitu-gitu. Nah itu dia cerita kayak gitu. Cuman memang gue setengah lupa sih cerita. Tapi lu nggak takut ya bokap lu ceritain? Iya, ceritain kayak gitu. Karena kan belum punya gambaran dan dia nggak. Dan waktu kecil kan nonton setan kan di TV, cuma ngelihatnya kan itu doang kan, nggak punya gambaran. Kalau nggak salah dia dulu pernah gambarin apa, gambarin pocongnya itu pernah digambar. Bokap dulu bisa gambar kan, kayak di itu dong, gambarin setan kayak di apa tuh? Ya ada lah itu. Iya ada itu digambarin. Itu satu. Terus yang kedua, ini masih di rumah juga sih. Yang kedua di rumah waktu itu masih SD juga, kelas 1. Gue lupa waktu itu kenapa bisa sampai pulang sekolah ya. Pulang sekolah malam. Jadi waktu itu sebelah rumah gue kan kontrakan. Samping rumah gue nih tanaman rumah gue. Ini rumah kosong kan ini. Pohon pisang ini. Nah, kontrakan itu ada anak bayi baru lahir. Bayi baru lahir nih si. Bayi baru lahir tuh riskan banget sih sama bayi baru lahir. Terus gue pulang ke rumah, waktu itu gue lupa nyokap gue pergi ke gereja atau kemana ya. Jadi itu rumah dikunci. Jadi gue nggak bisa masuk nih. Adik gue pergi semua, udah nggak ada orang. Gue pulang ke rumah, udah tuh itu kondisinya jam 5:30 deh sebelum maghrib. Itu gue nunggu di depan rumah, di samping lah ya, nunggu di samping. Terus tetangga gue yang sebelah manggil gue, suruh sini udah, ini aja, kasihan gitu ya, nunggu di dalam sini daripada di luar banyak nyamuk, ntar mau maghrib mending masuk aja. Itu apa namanya, anaknya itu yang baru lahir itu mungkin baru berapa hari kayaknya deh. Anaknya itu nangis mulu. Waktu itu ya, waktu gue kecil gue inget banget, anaknya nangisnya tuh bener-bener kayak ngerengek, kayak apa, bener-bener keras banget nangisnya. Nah terus habis itu dia nangis, gue masih nunggu di depan rumah dong, suruh masuk.
Ya udah gue masuk ke dalam rumahnya dia tuh, terus gue diemin gitu kan, gue ajak-ajak main, tapi masih nangis. Dan itu waktu itu jam setengah 6, kan setengah 6 gue pulang, tuh masih nunggu setengah jam sampai habis maghrib. Itu baru pengalaman gue pertama kali ya, mungkin waktu kecil pertama kali gue denger suara makhluk gaib itu pertama kali itu gue ngerasain. Suaranya suara apa tuh? Suaranya kayak cewek ketawa. Iya. Tapi kayak ketawa di belakang gue sini nih. Itu apa namanya? Bayangin aja, itu pertama kali gue takut sih. Pertama kali gue takut. Jadi dia kan namanya kontrakan kan cuma 2 petak ya. Ini kayak kamar, belakangnya udah kamar mandi sama itu kan. Sama dapur. Jadi ya gue di ruangannya itulah sama bayi itu. Jadi gue cuma berduaan doang sama bayi itu. Sama emaknya, ada emaknya. Nah begitu gue lagi nunggu nih, ceritanya lagi main-main sama bayi ini, pengen diemin gitu, dia nangis terus kejar banget nangisnya. Terus abis itu ada suara ketawa, orang ketawa, cewek, itu kencang banget di belakang gue sini nih. Jadi gue lagi duduk di bayinya depan. Di dalam rumah tapi? Di dalam rumah, di dalam ruangan itu dia ketawa di belakang. Itu gue kayak namanya baru pertama kali ya, pertama kali mungkin kalau kejadian yang tadi di dalam rumah gue masih biasa karena pertama kali ya lihat ya. Tapi ini bener-bener ngerasain dia ketawa di belakang gue sini, kenceng, tapi lama-lama ngecil dari ketawa, tapi ketawanya terus-terusan. Oh iya, kayak gimana, bisa contohin nggak? Ketawanya ya ketawa lah, kayak ketawa bukan kayak hihihi gitu sih. Oh enggak ya, kayak ketawa. Gitu iya kayak ketawa gitu, tapi kenceng banget nih di belakang sini gua. Ketawa kenceng, tapi lama-lama kayak fade out gitu, lama-lama ngecil terus hilang. Tuh tau gak? Itu gue pernah baca ya. Itu apa tuh? Teorinya ya, ini yang beredar banyak kok, banyak cerita-cerita itu kan kuntilanak kan, yang biasanya ketawa cewek kan. Nah katanya nih, kalau misalnya suaranya tuh besar, kenceng, dan berasal di dekat lu, itu artinya dia jauh. Oh. Kalau dia suaranya kecil, itu berarti dia deket. Oh berarti kebalikannya ya? Berarti itu bisa jadi dari jauh kan dari jauh dan tiba-tiba udah di situ. Deket. Karena tiba-tiba udah deket, karena suaranya makin kecil kan. Iya. Makin kecil berarti dia udah makin kecil berarti dia deket. Berarti dia makin deket. Nah itu waktu itu pantesan bayinya nangis ya. Iya, itu berapa lama ya? Mungkin 15 menit, 20 menit. Terus abis itu lu nggak takut apa ibunya denger nggak? Ibunya nggak dengar. Lu nggak bilang lu dengar kata orang ketawa? Enggak, gue kayak masih pelangap-pelongong gitu doang loh, maksudnya. Ih, suara apaan tuh? Bener-bener tapi kencang banget di belakang gue sini nih. Belakang gue kencang, terus tiba-tiba menjauh ya seolah-olah. Terus habis itu hilang. Udah tuh habis itu gue karena hilang gue pikir ya udah selesai. Gue kan udah selesai. Nah habis itu berapa menit bayinya diem. Habis itu nyokap gue pulang udah balik lagi normal. Masuk lagi ke dalam rumah. Gitu. Buset, itu fake sih, kayaknya sih didatengin. Tapi nanti ya boleh nanti gue spill lah foto-fotonya. Oh ada, boleh jadi biar kita kebayang. Jadi di rumah gue tuh, di belakang rumah gue ada pohon gede sih. Pohon, kalau orang-orang kampung sih bilangnya pohon rengas, buahnya gatal tapi gede banget kayak pohon beringin gitu. Ada pohon gede dong. Sebelah sonanya kali tuh. Itu aja apa namanya, pohonnya gede, batang-batangnya kan suka nimpa-nimpa rumah gitu ya. Jadi harus sering-sering dipotong. Itu aja kemarin-kemarin ada orang dinas perhutanan gitu, motongin pohonnya, besoknya sakit langsung. Oh iya? Emang ada apa cerita itu pohon gak boleh ditebang? Enggak, ya maksudnya mungkin aja dia permisi gitu lah. Iya. Mungkin aja tuh udah jadi rumahnya sosok rumahnya. situ ya. Cuman pohonnya gede banget sih. Gue aja kadang-kadang kayak apa namanya, sebenarnya berguna biar adem sih sebenarnya pohon gede itu. Cuman kalau dia buahnya tuh keras.
buahnya kayak kelengkeng. Segini tapi keras banget, jadi kalau misalnya dia lagi musim buah tuh kena genteng tuh duar gitu, kayak bikin kaget. Kayak gitu tuh udah lama tuh dari apa? Dari lo kecil? Dari gua kecil pohonnya ya segitu-segitu aja, dia nggak tambah gede tapi nggak nambah, nggak. Berarti lumayan tua tuh, umur udah Iya. 30 tahunan lebih tuh. Iya benar. Sebelum ya, mungkin sebelum gua udah ada kan, berarti ya mungkin bisa jadi ya. Dia udah ada itu dulu, pas gua pindah pohonnya udah segitu. Oh. Sekarang cuman makin lebih Rindang tua lah lagi, ya. lebih rindang lagi. Terus Gitu. ada gimana? Nah, ini ada lagi nih. Aduh banyak nih jadi ceritanya. Apa? Kita mah seneng dong dengan cerita-cerita gini nih. Terus atas ini yang paling itu mungkin tadi pertama-tama mungkin gue nggak terlalu takut ya, tapi ini yang paling cerita yang paling apa? Dia termasuk salah satu yang merubah hidup gue ya. Tadinya dulu gue jadi dari penakut banget, jadi nggak takut. sampai sekarang jadi nggak takut karena kejadian ini nih. Ini kejadian itu tadi mungkin cerita awal-awal mungkin cuman belum seberapa sih. Cuman ini kejadian yang gue bilang tadi ngerubah, membekas dan bener-bener gue kalau diinget-inget tuh kayak iya dulu gue sampai segitunya gitu. Gila, penasaran banget, langsung aja cerita deh. Terus oke, jadi waktu itu balik lagi nih kan, rumahnya kan kebun-kebun ya kan. Rumahnya kebun-kebun. Ini siang-siang nih, biasanya kan anak kecil kan siang-siang jam 2 gitu kan tidur siang ya kan. Nah gue di Batu nih, gue main lah di kebun. Main sendiri, bener-bener ngalor ngidul aja sendiri gitu, jalan ke kebun tengah-tengah. Kebunnya itu bener-bener ada pohon kecapi, tau gak sih lu pohon kecapi? Ya pokoknya gua kebetulan kurang hafal nama-nama pohon. Iya, pokoknya pohonnya gede-gede. Iya. Terus kebunnya pohon pisang, kebun singkong gitu-gitu. Pokoknya yang dan areanya lumayan luas lah. Nah, itu gua main di situ jam 2 siang. Ini umur berapa lo? Masih kecil juga, kelas 3 SD kayaknya deh. Iya. Kelas 3 SD. Ini awalnya kejadiannya nanti mulainya di sini. Begitu gua kelas 3 itu gua main di kebun. Terus siang-siang kan namanya anak kecil ya, narik-narikin apa ya kan. Pokoknya ada yang bisa dijadiin mainan, kita mainin aja gitu. Waktu itu siang-siang itu gue lagi berdiri, gue nggak lagi bengong sebenarnya, kayak lagi sendiri, bener-bener sendiri. Teman-teman gue yang lain tuh pada tidur siang karena setelah tidur siang baru boleh main sorenya kan, biasa gitu kalau orang tua kan. Nah gue nih siang-siang jam 2 lagi berdiri di tengah kebun, mungkin jaraknya 100-200 meter lah dari perumahan gue ya. Jadi itu bener-bener harus lewat jalan setapak, kanan kirinya kebun jagung, kebun singkong gitu. Nah gue jalan setapak 100 meter, 150 meter. Nah gue ada di situ, ketemulah gue di satu pohon pisang. Ada pohon pisang kan, biasanya tuh di mix tuh kebun-kebun itu, ada yang pohon pisang, ada yang itu. Nah gue sebelum gue jalan tuh ada tetangga gue, Bude, manggilnya, Nang mau kemana? Siang-siang bukannya tidur? Dibilang gitu sama Bude. Enggak Bude, mau ke sono, mau nyari ini kecapi. Udah tuh gue jalan, sampailah gue di tengah-tengah itu, bener-bener di tengah kebun lah istilahnya, jaraknya jauh tuh, mau ke ini seberapa ratus meter ke rumah gue. Terus tiba-tiba gue berdiri nih, nggak bengong ya, bener-bener berdiri aja kayak sendiri aja gitu, nggak bengong nggak apa kan, kalau orang ini kan. Terus tiba-tiba dari belakang ada yang manggil nama gue lengkap, manggilnya lengkap, Yeri Mestikau. Orang, bukan orang sih, pokoknya suara ada suara cowok apa cewek? Suaranya suara cowok, kayak suara cowok. Tapi gue nggak tahu deh suaranya, pokoknya lembut banget. Tapi pakai gitu dia, pakai baru nyebut nama lo. Yeri Mestikau gitu, kayak manggil gitu ya? Kayak manggil. Terus itu begitu pertama dia manggil gitu, gue nengok ke belakang kan, nggak ada orang. Tapi suaranya jelas banget, bener-bener di belakang sini, kayak tadi suara orang ketawa. Terus manggil, habis manggil gue nengok kan, nggak ada orang.
Yang kedua dia manggil lagi, Jerry. Pas itu kedua itu gue langsung lari kayak The Flash, tau nggak lu? Kabur. Bener-bener larinya lu apa? Mungkin kalau gue pernah ikut lomba lari ya, lomba lari di kampus, lari estafet. Mungkin larinya gue waktu kecil itu sama kayak lomba lari, bener-bener kayak The Flash itu loh, tau kan kartun Iya, kenceng banget. Lari tuh yang bener-bener mata gue tuh lurus ke depan doang. Itu lari sambil teriak-teriak, nggak tahu gue teriakin apa. Panik, pokoknya panik ya. Itu bener-bener lari lurus. Itu ada pagar, ada duri, ada tabrak semua itu. Ada duri-duri, ada duri-duri. Namanya kebun-kebun kan, ada ilalang-ilalang itu gue tabrak. Terus terakhir ada kawat duri pembatas jalanan sama kebunnya. Ada kawat duri, itu gue tabrak terus langsung jatuh gue. Itu jatuh tuh sambil setengah nangis. Terus akhirnya tetangga-tetangga gue pada ngomong kenapa pada gitu-gitu kan. Untung udah sampai di area pemukiman. Tapi itu larinya kenceng banget, parah itu, sumpah itu kayak gue inget kayak lagi lomba lari, bener-bener mata gue tuh fokus cuman ke depan. Pokoknya gue lari sekencang. Tapi lu nggak berasa ada yang ngejar ya? Nggak berasa. Itu bener-bener cepet banget. Jadi begitu kedua kalinya gue nengok bener nggak ada orang, itu gue langsung lari terus jatuh. Dan yang bikin gue berhenti itu karena nabrak kawat duri itu. Bener-bener tuh tangan gue tuh besot-besot. Sini udah berdarah-darah semua tuh, duri-duri udah gue tabrak. Begitu itu gue jatuh, terus jatuhnya udah kesungkur gitu. Habis itu ditolongin sama tetangga-tetangga gue, kenapa? Udah tuh gue cuman bisa nangis doang. Terus nyokap gue bawa pulang, terus dibersihin, dikasih itu. Udah tuh, itu setelah itu kejadiannya besoknya masih normal sih. Besoknya masih normal, gue masih sekolah, masih normal lah, masih main. Nggak ada takutnya gue. Kejadian itu kayak besoknya kayak gue lupa aja gitu kemarin ngapain gitu. Kemarin ada apa kayak gue lupa aja. Terus masih di tahun yang sama, di kelas yang sama, gue tuh kelas 3 SD. Di kelas yang sama kejadian kayak gitu terulang lagi, tapi pas di sekolah. Ada yang manggil lagi. Jadi ini pulang sekolah nih. Jadi pulang sekolah waktu itu kan kalau pelajaran agama kan yang Kristen kan nggak ikut ini kan di kelas kan. Nah, pelajaran agama ini jam terakhir. Jadi yang Kristen boleh pulang duluan. Yang Muslim masih tinggal di kelas. Waktu itu kelas 3 SD. Udah, gua akhirnya waktu itu gue pulang nih, pulang sekolah masih normal tuh, karena teman-teman gue yang asarah gue pulang masih pada kelas kan. Ini pulangnya jalan kaki? Jalan kaki, karena rumah. dekat sekolahnya kan. Terus? Masih di situ juga. Gue pulang. Nah ini latarnya masih nggak jauh dari kebun yang tadi. Karena kan gue pulang sekolahnya lewat situ lagi kan. Masuk ke kebun lagi atau cuma lewatin aja? Lewat aja. Cuman ini jalanannya, kalau tadi kan kebun sebelah sini, ini jalanan biasa, motor bisa lewat, semua orang pada lewat situ, jalanan biasa lah, jalanan batu konblok gitu. Gua lewat situ, begitu ada satu pertigaan gitu, simpang itu gua lewat situ sendiri kan. Siang-siang dong? Siang-siang, jam 12 lah, jam setengah 1, mungkin ya jam 11, jam 12 lah pulang sekolah lah. SD kan. Gua lewat situ lagi, di pertigaan nih, persimpangan ada pertigaan, ini ke rumah gua ke kiri. Gua berdiri pas di tengah-tengah itu, terus sama kejadiannya, panggil nama gua lagi. Nama dengan nama lengkap lagi? Nama lagi. Sekali, 2 kali? 1 kali panggil. Nah itu dari saat itu, ini serius, gue nggak gue lebih-lebihin, nggak gue ini ya. Gue lari itu, terus tiba-tiba ada kayak angin puyuh gitu. Angin puyuh. Gue ada yang manggil nih. Terus gue lari nih, sama larinya kayak tadi tuh, The Flash tadi. Gue lari, terus tiba-tiba dari depan ada
pusaran angin Pusaran gitu. angin, iya. Tapi bukan kayak tornado ya, Kayak pusaran Tasmanian Devil ya? Iya, kayak Tasmanian, tapi sampah-sampah doang. Oh, Kayak angin ada sampah-sampahnya gitu, namanya kan kebun kan. Iya. Itu gua nggak tahu kenapa tuh dia nabrak gua. Padahal sebenarnya gue bisa kayak ngeles gitu. Tapi terus tiba-tiba dia kayak samperin gue nabrak terus gitu. Nah itu gue begitu habis ditabrak terus gue kayak jatuh gitu. Biasa baru ditolongin lagi sama tetangga gue. Masih udah deket rumah nih, udah deket banget. Kayak cuman udah berapa meter lagi ke rumah. Itu ketabrak sama angin itu. Terus habis itu jatuh sama terus nangis. Habis itu emak gue dateng kan, kenapa udah kasih minum, kasih makan, semua segala macem. Habis itu barulah ini kejadian ininya dimulai pada saat itu sekarang. Sebelum lo mulai kejadian itu, waktu pertama kali lu dengar suara tuh yang di kebun, lu cerita nggak ke nyokap lo? Enggak, waktu itu gue nggak cerita. Kasih tahu. Karena gue bilang kenapa ada yang manggil di kebun. Terus nyokap lu bilangnya apa? Enggak, udah nggak apa-apa itu cuma terus yang kedua juga lu cerita. Nah yang kedua ini gue juga cerita juga, Ma, itu yang manggil kemarin di kebun suaranya sama. Terus anginnya itu juga lu cerita. Anginnya kan ada yang lihat ya? Lo ada yang lihat gue sendiri. Jadi gue pas begitu gue lari dari arah sini, anginnya dari arah sana tuh muter saat. Namanya di jalanan ya udah gue tabrak kayak kayak gitu banget ya. Enggak, angin biasa, kayak nabrak ya, pokoknya anginnya begitu gitu ya kayak. Iya kayak nabrak dong, terus abis nabrak gua langsung hilang gitu. Anginnya hilang. Nah, begitu gua jatuh nangis, terus nyokap gua samperin, bilang kenapa? Itu yang kemarin manggil ada lagi. Nah, dari situlah baru kejadian ini dimulai. Kejadian apa tuh? Jadi selama dari saat itu, dari kejadian gua ketabrak angin itu lama itu sampai gua SMP mungkin ya, kelas 1 iya mungkin kelas 6 SMP kelas 1 itu gua nggak boleh sendiri, boleh sendiri, kayak misalnya gua ke kamar mandi, terus gua kemanapun itu dijagain selalu karena harus ada temennya. Kayak misalnya gue kamar mandi, gue minta tolong adik gue temenin dong ke kamar mandi. Kalau mandi gimana mandi? Ya mandi tetap mandi, cuma adik gue di depan pintunya. Kayak semi ngajak ngobrol gitu. Karena tau nggak itu kalau gue sendiri aja, kalau gue lagi sendiri nih, itu pasti dia manggil gue, jadi itu udah otomatis kayak jadi berulang-ulang lagi tuh kejadiannya. Iya, itu selama dari kelas 3 SD berapa tahun ya? Sampai kelas 6 4 tahun lah. Itu kalau gue sendiri itu dia gitu. Dia kayak gitu. Kalau gue sendiri nih dimanapun itu. Itu nggak kenal waktu ya, mau siang, malam, sore, pagi. Tapi kalau di sekolah kan ada teman-teman gue. Waktu itu ada pernah kejadian lagi temen gue yang biasa gue pulang bareng. Dan itu dari kelas 3 sampai kelas 6 itu gue diantar jemput. Saking lu nggak boleh sendirian. Sampai dicengin sama teman-teman gue itu karena udah gede, masa biasanya kelas 3 kan udah pulang sendiri kan jalan kaki. Dan ini gue diantar jemput. Waktu itu ada kejadian temen gue pulang cepet lah ya, buru rapat ya kan. Temen gue yang biasa gue searah pulang, itu dia lagi nggak masuk. Jadi gue sendiri dong arah gue balik. Itu jadiannya kayak gitu lagi. Itu gue bener-bener dipanggil, gue lari sendiri, terus tiba-tiba bokap gue dari sana. Nggak, anginnya itu sekali itu doang. Tapi itu kejadian kayak gitu dipanggil itu berkali-kali lah. Berkali-kali selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun. Jadi gue nggak boleh sendiri, bener-bener nggak boleh. Kalau misalnya kayak makan pasti di dalam rumah kan ini kan. Gue juga nggak kalau main keluar juga main ditemenin sama teman gua, pulangnya juga nggak boleh maghrib. Gue bener-bener nggak boleh sendiri deh, nggak boleh. Kayak di dalam rumah nih, di dalam rumah itu adik gue selalu temenin gue kemanapun. Dek, kamar mandi yuk, kencing mau apa mau mandi, kayak gitu. Itu berjalan selama 4 tahun kayak itu gitu. Lama loh. Itu belum tahu ya misterinya siapa yang manggil lo. Jadi gini, itu udah
Ya kalau apa, bokap gua kan nggak terlalu percaya ya sebenarnya sama yang kayak gitu ya. Bokap gua nggak terlalu percaya. Cuman waktu itu nyokap gua waktu itu pernah ada kenalan di Jawa. Ya. Itu apa namanya? Kayak dukun kali ya mungkin ya. Orang pinter lah kita bilang. Nah, waktu itu orang pinter itu pernah gue sih nggak pernah dibawa ke sana. Cuman kayak diterawangin. Diterawangin. Itu katanya ada makhluknya berbentuk kupu-kupu. Kupu-kupu dan itu nempel di sini gua. Nempel seterusnya. Jadi dia manggil nggak manggil dia ada di sini. Oh, cuman manggilnya kalau lu sendiri aja. Kalau lagi sendiri baru dipanggil. Jadi dipanggil. waktu lu lari juga dia sebenarnya ada di sini ya? Iya. Jadi itu dia nempel di sini. Dan apa namanya? Wah, itu dulu gue ditempelin apa namanya? Mungkin kayak kalau lupa kalau itu bilangnya sih dulu bangle ya. Bangle itu kayak anak bayi dikasih bawang putih, bawang merah gitu dikalungin, terus dikasih kayu cendana. Itu dari siapa yang ngasih? Orang pintar itu? Itu kepercayaannya orang-orang timur lah. Iya. Tempelin kayu. Wah, itu kayak kalung salib apa Alkitab gitu-gitu kagak mempan. Nggak mempan? Bukannya gue bilang nggak mempan ya, karena kan dari diri guanya sendiri yang belum percaya. Iya. Itu kan. Nah, itu selama 4 tahun itu kejadian begitu, lu bayangin aja capeknya kayak gimana. Si kupu-kupu itu mau jagain lu apa mau celakain lu? Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman kayak doang. Gitu doang. Tapi nggak ada kayak. Dan itu kalau misalnya misalnya nih ada satu momen misalnya gue di kamar gitu sendirian gitu ya. Itu dia gitu, gue tuh gak bisa lari kan. Akhirnya gue cuma ngeronta gitu doang. Wah, teriak-teriak gitu doang. Mama, manggil mama, gitu-gitu doang. Nggak tahu mau lari, kadang-kadang lari ke depan atau lari nyamperin adik gue. Itu sampai gue kelas 6 SD kejadian gitu. Jadi bayangin aja orang tua gue terjemput setiap hari, pagi diantar, pulang dijemput lagi. Bisa dibilang sosok itu udah mengganggu kehidupan lo sendiri dan kehidupan keluarga lo ya. Iya. Sampai kayak semua orang berarti harus ngeliatin lo, jangan sampai sendirian gitu kan. Itu semua tuh sampai teman-teman sekolah. Udah tahu juga tuh. Iya. Taunya gara-gara lo ada yang ngikutin gitu. Iya, kayak nempel gitu udah tahu teman gue sekolah. Temen jadi lo gak takut tapi ya? Apa? Temen lo gak takut temenan sama lo ya? Enggak, normal sih kalau temenan. Cuman malah mereka baik, malah kalau yang searah pulang nih nemenin gua, nganterin sampai ke dalam rumah. Berarti kan orang-orang di sekitar lu, wah, lu beruntung lah ya di sekitar lu orang-orang baik gitu ya yang peduli. Masih gitu. nemenin gua, teman-teman rumah, di orang-orang rumah juga kayak gitu. Itu berjalan 4 tahun. Bayangin aja tuh 4 tahun dengan kondisi kayak gitu sampai diceng-cengin tuh sama adik gua, penakut gitu-gitu kan. Ya, gue juga merasa, aduh, kayak capek juga. Capek nggak sih misalnya kemana-mana harus dianterin, kayak ketakutan sendiri gitu loh. Jadi apalagi pas tahu itu makhluknya nempel di sini, di kiri apa kanan ya? Sini. Makhluk itu nempel di sini dan apa namanya, kayak dikit-dikit ngeliat gini, dikit-dikit ngeliat, ntar dia manggil nggak ya? Padahal dia cuma manggil doang, nggak nakutin yang dalam bentuk apa gitu-gitu, ketawa atau apa, cuman kayak manggil doang, gitu-gitu, gitu-gitu doang. Terus manggil nama gitu-gitu. Upaya apa yang dilakukan lo dan keluarga lo tuh buat menanggulangi sosok itu, buat mengusir lah? Ya waktu itu selama berjalan 4 tahun itu, gue nggak tahu sih, lupa ya maksudnya. Apa yang dilakuin, cuman dalam 4 tahun itu berjalan normal, kayak udah menganggap normal aja gitu. Antar jemput sekolah, terus kemana-mana harus ditemenin, itu kayak udah dianggap normal karena kejadiannya berulang-ulang begitu terus kan. Jadi biasa lah udah ya jadi gitu. Terbiasa. Nah, kalau misalnya padahal waktu itu kondisinya kayak misalnya hari Minggu ibadah biasa normal, kayak misalnya pada umumnya lah, bukan orang yang nggak pernah ke gereja juga. Jadi begitu kejadian 4 tahun itu berjalan seperti itu, upayanya kayak ya udahlah memang udah begini. Jadi nggak, tetap berdoa, tetap melakukan ini, cuman
Ya karena kita udah tahu juga waktu itu udah sama tetangga gua ada namanya Pak Alimin, itu kan istilahnya orang tua-tua di sana ya, daerah-daerah situ. Dia juga waktu itu bilang tapi dia waktu itu dia bilang bentuknya burung bukan kupu-kupu. Kalau dia bilang bentuknya burung, ya mungkin sama-sama ada sayapnya. Nah waktu itu sama Pak Alimin kayak cuman digosok gini doang, set dah dia udah nggak ada. Dia bilang gitu. Itu awal-awal tuh. Begitu digosok udah nggak ada, besoknya ada lagi. Jadi memang apa namanya? Memang harus dari ngelawannya dari dalam dirinya kita, bukan apa namanya? Bukan bantuan dari luar. Eksternal. Mau di mungkin kalau kayak di film-film ada yang di gini-gini. Iya. Mau diusir, dipakein apa? Iya gitu. Kalau menurut gue ya pengalaman gue, dan ini endingnya itu. Nah, gimana tuh endingnya itu kejadiannya pada saat itu kan SMP gue udah, ini kan nyokap gue udah ketar-ketir waktu itu. Wah ketar-ketir nih, SMP jauh lagi di 96 kan, naik angkot. Gimana nih antar jemputnya kan pasti kos juga kan, naik angkot gitu-gitu. Udah akhirnya ada teman gue yang satu sekolah SD masuk SMP juga bareng. Akhirnya di ini, nah apa namanya di SMP itu awal-awal itu gue mungkin ya ininya gue udah mulai aktif di gereja, belajar musik gitu-gitu ya, belajar musik, terus juga aktif di youth-nya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin itu nggak ada tanda-tandanya dia pergi atau tiba-tiba kayak tandanya itu tiba-tiba udah hilang aja gitu, kayak ngelepas. Gue juga nggak tahu dia perginya kapan kan nggak kelihatan kan. Tiba-tiba lu udah ngerasain aja. Cuman memang dari kelas 6 sampai kelas 1 SMP itu masih itu ngerasain kayak gitu tuh. Wow, itu capeknya luar biasa deh pokoknya. Ngerasain ketakutan yang kayak gitu. Cuman pas lagi SMP itu gue mulai belajar gitar, belajar musik, terus aktif di gereja. Nah mungkin itu awalnya. Nah nyokap gue juga bilang gitu, memang harus dari dalam diri kamunya. Itu nyokap gue tuh tiap berdoa tuh udah kayak, ayo kak lawan kak, jangan takut, jangan ini, kita punya Tuhan gini. Dia bilang kayak gitu. Dan memang waktu SMP itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi memang gue nggak tahu kapan dia perginya, kapan lepasnya dari makhluk itu ya. Cuman kayak udah hilang gitu aja. Tapi efeknya setelah itu gue jadi makin kuat aja, kayak ngerasa biasa, dulu gue udah pernah ngerasain. Gue udah pernah selama 4 tahun lagi udah pernah ngerasain kayak gitu. Terus jadi kalau kayak sekarang gue setelah itu ya, itu kejadian terakhir kayaknya. Setelah dari itu gue nggak pernah ngalamin aneh-aneh ya. Ketemu ngelihat fisiknya seperti apa, atau ada bikin kayak merinding gitu aja gue nggak pernah setelah dari itu ya. Jadi kayak mungkin mengasah mental juga nggak sih? Bisa kayak iyalah, dari kecil ibaratnya 4 tahun tuh 4 tahun sampai kayak remaja kan. Kayak orang itu loh dulu gue kayak orang parnoan takut setiap hari tuh ya. Selimutan tuh bener-bener bantal 2 tuh, sini satu tutup kuping gini. Tidur tuh setiap mau tidur. Kalau lu tidur kan sendirian ya. Ya tidur kan bareng-bareng sama adik gua. Tapi tetap aja ya. Cuman begini nih, tutup selimut itu setiap malam. Tidur begitu. Jadi hidup lu kayak hidup penuh dengan ketakutan. Jadi kayak jadi ya mungkin kalau mungkin bahasa sekarang ya depresi kan. Mungkin ya kayak ngerasain ketakutan yang luar biasa kan. Itu gua alamin dari kecil kayak gitu selama 4 tahun itu. Jadi setelah SMP gue merasa itu udah gue jadi kayak mental udah pernah. Teman-teman gue juga setelah itu cerita ada si ini ada biasa gitu ya, Mister Gepeng, Suster Nesot atau apa. Gue udah pernah merasakan yang bener-bener nempel loh, itu makhluknya nempel di sini coy. Jadi bener-bener kayak ada gimana sih. Tapi lu tinggal nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat, cuma dengar suara aja ya? Dengar suara. Cuman ya kalau kata-kata orang yang bisa lihat, benar-benar tinggal bareng, nempel di sini. Jadi dia kayak kalaupun dia nggak ngomong, dia ada di situ sebenarnya.
Gak tahu tapi kenapa ya dia nempel sama lu. Iya, tapi mungkin gara-gara lu main di kebun itu kali ya. Iya kali ya. Mungkin ya pertama itu dan suaranya sama yang di kebun pisang itu. Sama-sama itu orangnya sama orangnya itu. Orang bukan sih sosoknya. Sosok lah ya kita sebutnya. Sosoknya sama. Jadi seperti itu. Wah, itu sih gila tuh pengalaman 4 tahun loh. Itu 4 tahun nempel dan lu penuh living together. Iya, gila. Living together bukan sama keluarga, malah sama sosok butterfly apa tuh, burung atau apapun itu loh ya. Gue gak bayang sih kalau jadi lawyer. Gue gak bayang sih dari kecil sampai remaja harus tiap hari mau tidur takut, mau mandi takut. Iya, harus ada orangnya, mau kemana pun deh, nggak bisa kemana-mana. Gila sih, gila. Terus akhirnya udah tuh endingnya hilang aja ya. Sejak saat itu lu tidak pernah mengalami atau merasakan hal-hal yang aneh-aneh lagi ya. Wah, gila sih. Tapi nyokap lu juga udah gak pernah nanyain ya, pernah apa? Enggak, itu udah dia kayak udah lupa. Maksudnya bukan lupa ya, dia inget. Cuman dia masih ya ingat, cuman dia bilang tuh bener kan, berarti harus kamu lawan dari dalam diri kamu. Tapi memang gitu sih, kekuatan dari dalam diri kita kan lebih besar sebenarnya. Benar. Semakin lu takut, biasanya mereka malah semakin senang. Iya, mungkin kayak ketawa. Mereka mungkin bisa ngerasain kali ya energi kita gitu ya, yang kita pajarkan. Kalau misalnya kita takut kan dia bisa ngerasain takutan kita ya. Disitulah mungkin dia makin kuat kali ya. Iya, jadi kalau gue bilang sih memang harus lawan dari diri kita, harus benar-benar kita yang ngelawan lah. Sebuah tips tuh buat kalian para warga-wargi nih yang mungkin lagi berada di posisi yang sama kayak Yeri gitu ya. Yang paling penting lawan dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita semakin percaya itu ada, dia semakin ketawa tuh. Betul. Karena nih percaya diri kita sendiri, lawan dari dalam diri kita sendiri, dan banyak-banyak doa ke Yang Maha Kuasa. Benar kan? Itu yang paling penting tuh. Karena waktu itu satu lagi, Tip. Apa tuh? Karena ya kayak balik lagi ke cerita itu tadi ya. Karena kalau mau kita tidur, waktu itu tidur kan ada Alkitab, ada kalung salib, ada apa. Kalau di sekelilingin kita tuh banyak inilah ya, ornamen religius gitu. Kalau dari dalam diri kitanya nggak melawan, ya masih ada. Istilahnya mau ada pendeta kalau tidur sama pendeta, tapi lu nggak percaya gitu. Kalau kitanya nggak mau ngelawan, kita harus percaya bahwa kita tuh lebih besar kuasanya daripada. Kita tuh nggak bisa nih diginiin sama mereka. Nggak bisa nih, mereka tuh levelnya di bawah. Betul. Itu sampai sekarang ya. Mau apapun itu, orang cerita makhluk ini itu, gue selalu posisiin gue lebih di atas mereka, karena kan manusia makhluk sempurna kan, kita lebih mulia dari mereka, dari apapun bentuknya mereka itu ya. Betul. Jadi kita levelnya ya di atasnya mereka dikit lah. Jadi kita banyak juga gak apa-apa ya. Iya. Jadi kita kalau kita takut, benar. Masa kita kalah ya. Benar. Jadi begitu. Gue setuju. Ya, thank you banget ya. Cerita lu, gue sendiri sih mengalami gue sendiri takjub sih dengan kegigihan anak kelas 3 SD sampai SMP ditempelin, guys. Itu cuma suara-suara doang, kalian berani nggak? Kayak Yeri kayak gini nih. Nah, thank you banget ya udah cerita di studio Jagat Sukmo. Buat kalian juga nih ya, kalau punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita mistis yang mau kalian ceritakan juga nih, kalau mau datang ke studio kita nih, kita open banget guys. Kalian boleh DM kita di Instagram di sini. Boleh email juga nih, emailnya ada di sini. Atau nih buat kalian yang malu cerita di depan kamera, boleh banget kirim aja kisah kalian di link di bawah ini. Di description box tuh ada link yang bisa kalian klik dan kalian bisa ketik di situ cerita kalian, mau sepanjang apapun, nanti kita yang bacain cerita kalian. Oke? Thank you banget ya sekali lagi buat ceritanya yang sangat mencenangkan ini. Dan kalau kalian suka cerita Yeri, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen di bawah ini pendapat kalian tentang pengalaman Yeri ini. Dan subscribe jangan lupa supaya kita makin semangat terus bikin video-video selanjutnya.
Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.